Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Mengapa ketika Hawa telah memakan buah pohon itu pakaiannya tidak terlepas saat itu juga? Sementara ketika Adam memakannya, seketika itu juga pakaiannya terlepas? Seandainya pakaian Hawa terlepas ketika itu juga, tentu Adam akan kembali dan tidak akan memakan buah pohon itu. Di samping itu, denda itu diberikan kepada orang yang bersangkutan karena perintah tersebut pertama kali diberikan kepada Adam. Sebagian ulama mengatakan bahwa Adam memakan sesuatu dari pohon itu ketika dia lupa. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dia lupa akan perintah itu." Quran Surah Thaha ayat 115. Dalam hal ini ada sebuah syair berikut, "Sungguh aku telah melupakanmu, lupa toh bisa dimaafkan. Manusia yang pertama kali lupa adalah manusia yang pertama." Setelah Adam alaihi salam memakan dari pohon tersebut, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menggenggam ubun-ubun Adam dan Hawa dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Lalu Jibril mengeluarkan mereka berdua dari surga dan keduanya dinyatakan telah bermaksiat. Diriwayatkan setelah Adam dan Hawa memakan dari pohon itu, keduanya jadi telanjang. Lalu keduanya berkeliling mendekati pepohonan yang ada di surga untuk membuat penutup aurat dengan daun-daunannya. Ternyata pepohonan yang ada di surga menghindar dari mereka berdua. Hanya pohon tin yang kasihan kepadanya. Pohon itu menutupi aurat Adam dengan daun-daunnya. Menurut sebuah riwayat, yang menutupi aurat Adam adalah kayu ud, kayu gaharu berbau wangi. Oleh karena itu, Allah memuliakan kayu tersebut dengan bau yang wangi dan memuliakan pohon tin dengan buah manis yang tidak berbiji. Menurut riwayat lain, dengan kayu hana, sejenis pohon pacar. Oleh karena itu, bekas yang ditinggalkan oleh pohon itu kelihatan baik dan membuat bahagia sehingga pohon tersebut disebut hana. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, setelah Adam telanjang, Allah mewahyukan kepadanya, "Datanglah kepadaku, aku ingin melihatmu." Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku tidak sanggup melakukannya, sebab aku malu kepadamu dan merasa hina." Dalam makna ini ada sebuah syair, "Dengan satu kesalahan dan satu dosa saja, manusia terusir dari surga. Maka bagaimana dengan beribu-ribu dosa? Engkau berharap bisa masuk ke sana?" Dia mengatakan kemudian Jibril memegang tangan Adam, sementara Adam dalam keadaan telanjang dan tidak memakai tutup kepala. Jibril turun membawa Adam ke bumi di hari Jumat menjelang matahari terbenam. Adam diturunkan di sebuah gunung yang ada di negeri India yang bernama Rahun. Adapun Hawa, keindahan dan kecantikannya hilang. Dia dicoba dengan haid dan darinya diputuskan sebutan nasab. Akibatnya keturunan yang lahir kemudian disebut dengan anak-anak Adam, bukan anak-anak Hawa. Sebabnya adalah karena dia bersama iblis telah memperdaya Adam. Dia lebih dahulu memulai memakan sesuatu dari pohon gandum itu. Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Adapun iblis terlaknat, dia keluar dari tingkatan malaikat dan berubah menjadi setan yang terkutuk. Ketika diturunkan dari surga, dia turun di daerah Irak, sekitar wilayah Basrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah iblis diturunkan ke bumi, dia menikahkan diri dengan dirinya sendiri. Lalu dia bertelur sebanyak 4. Telur-telur itu dia pisahkan di setiap penjuru dunia. Jadi semua setan yang ada di muka bumi ini berasal dari telur itu. Mujahid mengatakan, iblis menikah dengan ular yang dahulunya di surga, dia masuk ke dalam mulutnya ketika ular itu diturunkan ke bumi. Kemudian ular itu bertelur sebanyak 4. Sementara Taus atau burung merak permata dan sebagian kecantikannya hilang. Dia juga diturunkan ke bumi dan turun di tanah Babil. Menurut sebuah riwayat, ia diturunkan di tanah Antioch, sebuah kota di Turki. Adapun ular, bentuknya berubah dan kemudian dia memiliki bisa. Penyebabnya adalah
karena iblis bersembunyi di bawah taringnya agar dia membawanya ke dalam surga. Si iblis membuat lidah ular menjadi bisu dan berjalan merayap di atas perutnya. Dia diturunkan ke bumi Isfahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Adam dan Hawa tinggal di surga selama setengah hari menurut perhitungan hari akhirat, yaitu seukuran 500 tahun menurut perhitungan dunia. Setelah Adam turun ke bumi, kepadanya Allah menimpakan tidur sehingga dia tertidur. Hal itu juga ditimpakan kepada semua yang ada di bumi, dari mulai binatang kecil, binatang liar, burung, dan semua makhluk yang bernyawa. Sebelum itu tidak dikenal adanya tidur. Hari ditampakannya tidur itu disebut hari Sabtu. Kisah berikut dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Adam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Adam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Jibril menghampirinya dan Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka Jibril mengusap-usap kepala Adam dengan tangannya. Maka tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Qatadah mengatakan apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya, kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu, kurma. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wool. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunya. Ditenunya wool itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa Jibril pergi kepada Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya Adam mengadu karena lapar, sebab dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satu lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara sehingga ia berbicara kepada Adam. "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun." Atas kejadian ini Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah dan menampi di udara. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung, kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Lalu Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka jahanam setelah meredamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana.
Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Adam meletakkan roti di antara kedua tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara dua tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal ini, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Adam buang air besar dan air kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Adam lapar, dia lupa kepada Hawa, dan apabila kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati?" Jibril menjawab, "Dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau, sebab dia berada di pinggir laut, pantai, dia bisa mencari ikan dan memakannya." Adam berkata, "Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi." Jibril berkata, "Wahai Adam, bergembiralah. Allah memperlihatkan Hawa kepadamu semata-mata karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Adam alaihi salam telah berakhir dan dia telah bertaubat, Allah menerima taubatnya. Itulah firman Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Sebagian ulama mengatakan Adam diberi ilham oleh Allah untuk mengatakan, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Menurut sebuah riwayat, Adam berkata, "Wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad, ampunilah kesalahanku." Allah berfirman kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Adam menjawab, "Setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat tertulis di atas penyangga-penyangga arsy, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah berfirman, "Hai Adam, engkau benar dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad." Setelah 300 tahun Adam memanjatkan doa tanpa henti demi memohon ampunan. "Ya Allah, ampunilah kami demi menjunjung tinggi cahaya Muhammad yang kami agungkan." Permohonan ini dijawab oleh Allah. "Hai Adam, siapakah yang mengajarimu tentang nilai cahaya yang kau agungkan itu?" Adam alaihi salam menjawab, "Ya Allah, setelah engkau memberiku ruh dan mengajariku tentang seluruh nama dan panggilan, ke arah manapun aku menyaksikan bahwa nama dan panggilan wujud tersebut ada di samping asma dari substansi dirimu yang maha suci. Sehingga aku sadar bahwa dialah alasan penciptaan dunia ini. Dialah pemberi syafaat mutlak. Dengan demikian, aku tahu bahwa cahaya yang kubawa serta adalah cahaya Muhammad yang mulia dan engkau cintai. Karena dia adalah rahmat bagi semesta alam, maka Muhammad adalah rahmat untukku juga. Itulah mengapa aku mohon kiranya engkau berkenan mengampuni kami demi menjunjung tinggi cahaya itu." Sebagai penegasan, kemudian Adam alaihi salam mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya,
Walaupun dosa seseorang itu sebanyak butir-butir pasir di seluruh bumi ini, walaupun sebesar gelombang di samudra, dan sebanyak atom di alam semesta ini, aku akan mengampuninya, meskipun dia adalah orang yang paling rendah di antara hamba-hambaku dan bukan nabi sebagaimana engkau. Asal saja dia memohon ampunanku demi menjunjung tinggi Muhammadku dan memohon syafaat dari dia yang aku cintai. Aku akan mengangkat hamba yang paling rendah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.